Muhammad Reza, Nabila Naniza, Naiza Niswatul Husna, Nurleli Sahla, Nurul Khairul A'la, Rafid Aulia, Raihatul Nurul Ula, Syahira Zaryani, Suryani, Sofia, Saskia Umaira, Ulia Salsabila, Ulfia Mahera, Zahratul Nafis, Nadia Hafiza, Said Maulana, Intan Umaira. Kenapa Rafi? Ada aku. Senyum-senyum aja. Baik, supaya kita lebih bersemangat, ya. Siapa yang hari ini punya kata-kata yang mampu memberikan kita semangat dan inspirasi? Atau dalam bahasa keren sekarang, words of the day. Ayo. Oke, Angela, silakan Angela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Ada lagi? Oke, silakan Nadia. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena belajar adalah kunci dari suatu kesuksesan. Ada lagi? Hanya 2 orang ya hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Adila dan Nadia. Nah, sudah siap ya belajar ya? Siap. Masih tidak bersemangat? Tidak. Sudah semangat? Semangat. Ya, semangatnya dan maju mulut aja, tapi benar-benar harus semangat. Ya, pendidikan itu sangat penting untuk masa depan, jadi kita harus bersemangat ya. Nah, ada yang masih ingat minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang materi permasalahan sosial. Nah, hari ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, lalu ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, mendeskripsikan tentang konsep permasalahan sosial. Ya, jadi hari ini kalian harus paham betul apa itu masalah sosial. Dan yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan ragam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama tentang permasalahan sosial. Ada yang tahu apa itu masalah sosial? Ada? Ada? Pernah nggak dengar kata masalah? Apa itu tadi si Nadia tunjuk tangan? Silakan Nadia. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Iya. Jadi permasalahan sosial itu dia disebut bermasalah jika terjadi suatu peristiwa tidak sesuai antara harapan kita dengan kenyataan yang terjadi. Itu namanya masalah. Misalnya seperti kemiskinan. Kemiskinan itu masalah sosial kan ya? Ya kan? Ada nggak orang di dunia ini yang berharap miskin? Tidak ada. Ya kan? Tetapi ada nggak kemiskinan di dunia ini? Ada. Itu namanya masalah. Masalah. Dan setiap permasalahan itu harus dicari jalan keluarnya. Ya. Jadi misalnya ada orang miskin, ya jangan kita biarkan kemiskinan itu terus berlarut-larut atau terus meluas gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi angka kemiskinan kalau di negara kita? Pemerintah pertama. Ya, di antaranya pemerintah itu bisa membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Bisa memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warganya dan bisa hal-hal lainnya. Nah, selain kemiskinan
sebutkan, siapa yang tahu? Ayo, contohnya saja. Ada? Ada? Ayo coba sebutkan. Ada? Ada Adila? Adila yang mau sebutkan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu juga salah satu contoh masalah sosial. Lalu apa lagi? Apa lagi? Tawuran itu termasuk salah satu contoh kenakalan remaja. Kriminalitas. Tahu kriminalitas? Tahu. Apa itu kriminalitas? Tindak kejahatan, pencurian, penipuan, itu semua adalah kriminalitas dan itu juga termasuk ke dalam contoh masalah sosial. Lalu ada lagi? Faktor ekonomi, Bu. Faktor ekonomi. Mana contoh masalah sosial disebabkan oleh faktor ekonomi? Pengangguran, ada pengangguran yang tinggi. Lalu ada, pernah dengar nggak kata kesenjangan? Kesenjangan sosial. Pernah apa itu, Kesha? Pernah dengar ya kan? Apa itu? Pernah dengar tapi tak paham. Kesenjangan sosial pernah dengar? Pernah. Apa itu? Pak Kesha? Nadia, apa itu kesenjangan Nadia? Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan sosial yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam ekonomi. Ya, jadi kesenjangan itu terjadi ketika ada ketidaksamaan status ekonomi. Ada orang yang dia kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. Nah, itu namanya kesenjangan. Kesenjangan misalnya seperti di kota-kota besar. Di kota besar itu di satu sisi ada gedung-gedung mewah, gedung bertingkat, ya kan? Ada apartemen-apartemen yang gedungnya mencakar langit. Tetapi di sisi lain juga ada pemukiman umum. Biasanya di samping-samping itu ada pemukiman umum. Nah, itu namanya kesenjangan. Ada orang yang sangat miskin di samping orang yang sangat kaya. Ya. Lalu kalau di sini permasalahan sosial itu diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat berbahaya dan butuh perbaikan. Jadi setiap masalah sosial itu mau tidak mau kita harus mencari bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya kemiskinan tadi itu yang dibiarkan, kenakalan remaja itu juga tidak boleh dibiarkan. Dan masalah-masalah lain. Kenapa? Karena kalau dibiarkan dia akan menjadi penyakit dan itu bisa merusak sistem tatanan moral masyarakat. Coba bayangkan jika semua remaja itu melakukan kenakalan, apa jadinya dunia ini? Akan hancur, akan rusak moral, rusak segala aturan yang telah tersistem selama ini. Harus diasap ya. Nah, masalah sosial itu juga dia di dalamnya terjadi pelanggaran nilai dan norma. Masih ingat apa itu nilai dan norma? Nah, ayo, Miswa. Nilai merupakan harapan atau kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Ya, nilai itu adalah sesuatu yang kita percayai, ya, dan kita anggap penting. Kalau norma, apa Miswa? Sedangkan norma merupakan aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat. Ya, norma itu adalah aturan. Ya, aturan itu dibuat berdasarkan nilai yang kita percaya. Ya. Nah, namun selain permasalahan sosial yang tadi kita bahas, ada juga permasalahan sosial yang lain yang tidak disebabkan oleh interaksi di kalangan masyarakat. Tetapi ada faktor luar yang menyebabkan, faktor luar yang tidak
tidak bisa kita lawan atau kita hindari, yang bisa menyebabkan masalah sosial juga. Ya, bukan faktornya itu yang menjadi masalah, tetapi dampak yang disebabkan. Misalnya seperti bencana alam. Bencana alam itu bisa kita tolak tidak? Tidak. Itu kehendak yang di atas, ya. Tetapi bukan bencana alamnya yang jadi masalah, tetapi dampak yang ditimbulkan dari bencana alam itu yang jadi masalahnya. Gitu. Misalnya atau penyakit menular kayak kemarin COVID. Ya kan, kita bisa menolak COVID? Tidak bisa. Ya kan, bukan COVID-nya yang jadi masalah sosial, tetapi dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID. Gara-gara COVID kita nggak bisa apa? Sekolah nggak bisa, ya kan? Kerja nggak bisa, ya kan? Sehingga ketika COVID itu terjadi penurunan ekonomi, masyarakat banyak miskin, usaha-usaha kecil, apalagi kalau dagangnya dagang kecil-kecilan itu tidak bisa beroperasi, sehingga banyak yang bangkrut. Ya. Nah, ada pertanyaan? Itu dulu. Nah, ada juga masalah sosial itu bisa jadi masalah sosial karena viral. Karena viral, banyak orang yang melakukan atau banyak orang yang membicarakan, maka dia termasuk ke dalam kategori masalah sosial. Apa yang viral kalau sekarang? 271 triliun. Itu masalah sosial atau bukan? 271 T itu bukan masalah sosial, tetapi yang menjadi masalah sosial adalah korupsinya. Ya, dan korupsi itu banyak sekali, bukan hanya 271 T. Ya, dan Indonesia itu juga masuk ke jajaran negara korup. Kita kalau di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara ada berapa negara? 11 sekarang. Ya, kita ini termasuk 3 besar negara yang paling korup kalau di Asia Tenggara. Korup sekali kita. Makanya dia kaya-kaya. Negara kita itu kaya sekali loh. Ya kan, ada cadangan minyak yang melimpah di Kalimantan, ada cadangan minyak mentah yang melimpah di Aceh, ya kan? Ada nikel di Pulau Bangka Belitung itu ada cadangan timah yang besar sekali, sampai-sampai warna tanahnya aja putih. Ya, lalu ada emas di Papua. Tapi coba lihat rakyatnya. Wow. Seperti negara yang termiskin. Ya kan? Bukan negara termiskin juga, tetapi tetap kita hidup di dalam pokoknya kita tidak bisa hidup nyaman dengan segitu banyaknya sumber daya alam negara kita. Kita harus seperti ini, itu susah sekali sebenarnya, ya kan? Sayang sekali. Gitu. Ibaratnya kita itu tinggal di dalam sumur minyak, tinggal di dalam sumur emas, tetapi orangnya miskin. Ya. Nah, Ibu Rafi, ada yang disampaikan Rafi? Oke, lalu permasalahan sosial itu ada yang bersifat manifest dan ada yang bersifat laten. Manifest itu artinya dia nampak, nyata. Ya, jadi contohnya seperti kemiskinan tadi, itu nampak atau tidak? Nampak, ya kan, kenakalan remaja nampak atau tidak? Nampak, ya kan, dari nampak juga. Nah, ada satu lagi masalah sosial itu sifatnya laten. Laten itu dia tersembunyi. Seperti tidak ada masalah, tetapi ada masalah. Tetapi sebenarnya ada. Ya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Pemanasan global. Tahu pemanasan global? Apa itu pemanasan global? Meningkatnya suhu bumi. Ya, meningkatnya suhu bumi. Nah, itu kan tidak nyata masalahnya. Tetapi terasa nggak ada masalah? Terasa, apalagi kalau kita lihat cuaca sekarang. Ya kan, ketika terjadi pemanasan global itu tidak nyata kapan terjadinya, itu kapan dimulainya tidak nyata. Tetapi
Ya, dia disebabkan apa penyebab pemanasan global? Ya, efek rumah kaca. Kenapa bisa ada efek rumah kaca? Apa yang dilakukan manusia sehingga menimbulkan pemanasan global? Ya, penebangan hutan, ya, penebangan hutan secara liar. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana kejadian efek rumah kaca itu, silakan nanti tanya guru biologinya. Ya, di sana nanti akan dibahas lebih jelas kenapa. Gimana? Bukan atmosfer. Itu gara-gara hawa panas yang kita keluarkan. Seandainya pohon itu banyak, maka atmosfer itu nggak salah dia. Karena kita kan setiap bernafas mengeluarkan hawa panas, ya kan, atau karbon dioksida. Nah, seandainya banyak pohon itu akan menghirup karbon dioksida kita. Tetapi karena pohon itu sedikit, maka karbon dioksidanya melayang ke udara gitu, membuat ozon menipis, gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya tanyakan Bu Halimah. Oke? Nah, ada yang mau ditanya tentang penyimpangan sih. Tentang masalah sosial. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya berkelompok ya, silakan dibentuk 4 kelompok. Silakan boleh pilih sendiri kelompok. Baik, Bu. Ayo. Silakan mejanya digeser. Kelompok saja ya. Ayo boleh campur laki-laki perempuan boleh campur. Hah? Ini ada berapa orang hadir hari ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Berarti kalau 4 kelompok berapa orang? Pokoknya bagi sama rata. Jangan terlalu banyak ada. Jangan ada kelompok yang lain, jangan ada kelompok yang terlalu banyak. Dua kelompok 5. Dua kelompok 5, 2 kelompok lagi 4. boleh. Api. Ayo, mana ada? Cari kelompoknya. Oh, boleh. Ini rumahnya orang. Baru 2 ya? 2. Soalnya udah gampang ya. Udah. Ini soalnya saya ambil nilai. Sudah? Nah, jadi sebentar lagi akan saya bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini 5, 3. Jadi 3 aja. 1, 3. Mulanya sini aja. Saya mulanya sini aja. Atau nggak apa-apa boleh juga. Ya, nanti ada nanti. Oke. Di LKPD ini ada 4 contoh permasalahan sosial yang sudah saya pilih. Ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan permasalahannya masing-masing. Ada permasalahannya bentuknya artikel. Jadi kalian harus baca artikel ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya. Ada juga soalnya bentuknya itu gambar. Jadi kalian harus menganalisis gambar. Ya. Ada juga yang bentuknya infografis. Ya, infografis ini
adalah gambar yang berisi informasi. Ya. Nah, ini akan saya bagikan per ini berapa orang? 5 ya. Ini 3 ya. Ini keren nih masalahnya. Nah, tugas kalian itu adalah mengisi setiap pertanyaan yang ada di LKPD. Ini kasusnya beda-beda, jadi bisa nyampe. Ya, kelompok ini apa kasusnya? Agensi gender. Gender, tentang masalah gender. Apa urgensinya gender dengan kehidupan sekarang? Gender itu tahu apa? Tahu. Apa itu? Ya, sebenarnya tidak terlalu sama. Tetapi kalau dikatakan gender biasanya mengarah ke situ. Ya, kalau jenis kelamin itu secara fisik, tetapi kalau gender perbedaan laki-laki dan perempuan secara budaya. Ya. Lalu kelompok ini gambar itu ya, tentang pencemaran itu ya, itu terserah kalian bagaimana memaknai gambar itu ya. Lalu kelompok yang selanjutnya Pentingnya moderasi beragama. moderasi beragama ya. Oke, yang satu lagi Pernikahan dini. ya, pernikahan dini ya. Nah, silakan diskusikan itu dengan kelompok masing-masing. Lalu isilah pertanyaan yang ada di situ. Kira-kira butuh berapa lama waktunya? 1 jam lebih. Ya, 20 menit. 30. Yakin 20 menit sanggup? 30. Oke, berarti sekitar 30 menit lah. Ya, lebih cepat lebih baik untuk bisa kita sebentar lagi presentasi. Ya, jadi harus melakukan presentasi. Bu, jawabnya di kertas ini. Boleh? Mau coret-coret di situ langsung boleh. Silakan. Jangan lupa kasih nama kelompoknya ya. Yang ini. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Mungkin ada kata-kata tertentu yang tidak paham ya kan? Boleh tanya ya. Harus terima. Yuk silakan diskusikan. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami boleh ditanya ya. Baiklah dulu ha. Gue diskusikan juga. Biar mau pernikahan dini ya. Kawan. Pernikahan dini itu masalah sosial ya, dilakukan banyak orang. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali. Oh, jawabnya di sini. Ya. Gini, pernikahan negara itu membatasi usia menikah sekarang, ya kan? Harus 18 tahun baru boleh.
Tetapi di sisi lain para selebgram influencer itu justru seperti mereka itu mengendorse pernikahan dini. Ya kan, apalagi yang baru-baru ini siapa tuh yang viral? Oh, Siva. Itu istrinya berapa tahun itu anak-anak? 17 itu kan belum usia yang diperbolehkan. Iya, belum legal dan belum jomblo hari ini menikah. Memang enggak ada, Bu. Ya kan? Ada bayar. Iya, tetapi buku nikahnya keluarnya nanti. Waktu Dia sudah cukup umur. Padahal kenapa negara membatasi pernikahan dini? Itu ada yang harus dipikirkan, makanya dibatasi. Ya kan? Tetapi di sisi lain justru sekarang itu di mana-mana itu ya, konten YouTube, konten TikTok. Sampai masyarakat jauh menikah dininya. Enggak, di balik pernikahan itu banyak yang harus dipikirkan. Saya kan anaknya cantik, kayak sekolah dulu pintar-pintar. Udah aja. Panjang kuning. Taruh sama kelompok. Ini kelompok ini kenapa silent aja? Semangat. Apalagi ini kan masalahnya ini masalah menarik semua gender sekarang ya kan, gender equality. Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, boleh ditanya. Ada lah. Kan setiap kita tulis harus dijawab.
Tidak, dari dulu bukan tidak ya. Mana? Bapak. Sekarang motor ya. Nanti bateri. Ja. Nanti bateri. Nanti bateri. Nanti bateri di 2%. Bateri di 2% Itu pasang mesin. Kacau kamu, kacau kerja kamu. Sampung mình cần hạt yêu slide chị xì Tahanan. Chun
pilih Hana. Ada batu ya kan? Wah, em. Ya. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Cek dulu. Yang pertama, kita uji. Mau dikumpul apa nanti? Kumpul aja. Kalau pakai pen Masih ada waktu tapi ya. Siap. Ada paling kecil. Jangan lama ya. Udah siap? Mau beli lagi ya?
Pokoknya bagaimana Oke, sudah ya? Sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ayo silakan dikumpulkan ke tempat dua lagi. Satu lagi kelompok. Mana tadi kelompok gender anak? Oke, sudah semua ya? Udah? Nah, sebelum saya tunjuk, adakah yang ingin menawarkan diri untuk presentasi terlebih dahulu? Oke, lanjutkan gitu ya. Oke, silakan kelompok gender ya. Maju ke depan. Mau bawa kursi atau berdiri di depan? Oke, silakan Oke, perhatian semuanya, perhatian. Silakan disimak kawannya presentasi. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, silakan kelompok pelajar kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keranjang kuning ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai urgensi kesetaraan gender. Oke, lanjutkan. Teks itu jangan dibaca semua, dijelaskan aja secara sekilas gitu, biar ada gambaran kawan-kawan yang lain. Berbagai persoalan ketimpangan gender di Indonesia tidak semata-mata terjadi karena pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan masalah gender. Terdapat pula tantangan pembangunan yang masih dihadapkan pada praktik budaya belum berpihak pada kesetaraan gender. Masih banyak pandangan bahwa anak perempuan ini tidak perlu bersekolah
Kesehatan reproduksi perempuan juga masih bergantung pada proses pengambilan keputusan pihak lain. Akibatnya, akses pada layanan kesehatan yang ada menjadi tidak bermakna. Sementara itu, tanggung jawab kesehatan keluarga secara budaya masih dibebankan sepenuhnya kepada perempuan. Adapun di bidang ekonomi, partisipasi kerja perempuan masih menghadapi dilema tanggung jawab dalam ranah domestik atau keluarga dan pengembangan potensi diri di ruang publik atau pasar kerja. Peningkatan sumber daya manusia berbasis gender juga diperlukan agar cara pandang dan perspektif seluruh elemen bangsa tidak lagi melihat perempuan sebagai sumber masalah dan objek pembangunan. Perempuan tidak boleh lagi diposisikan secara subordinat dan marginal dalam sistem pembangunan. Cara pandang yang merendahkan perempuan ini dapat melanggengkan praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender, baik dalam bentuk pembatasan, pengurangan, maupun penghilangan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuknya semakin beresiko. Jika tidak diintervensi, maka situasi ini menjadi hambatan nyata dalam pembangunan manusia di Indonesia. Kami akan menjawab beberapa soal dan beserta jawabannya mengenai kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, apakah penyebab utama diskriminasi gender pada artikel? Jawabannya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender, terutama di kalangan remaja, budaya kepatriarkian dan seksisme dan kesetaraan kerja yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan.
Makanya inilah salah satu penyebabnya itu karena orang memperjuangkan kesetaraan gender. Pengen kayak lupa. Jadi kalau mau Boleh, boleh. Pengen masuk ke gender. Oke, gimana? Pertanyaan dari Ulfia Mahera mengenai cara penanggulangan transgender. Karena maraknya transgender di era sekarang terjadi karena banyak pihak yang ingin memperjuangkan kesetaraan gendernya masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dalam perkataan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kalian ya. Terima kasih. Nah, tadi kan kawan-kawan sudah mempresentasikan tentang hasil kerja. Teman-teman dari keranjang kuning ya, mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang urgensi kesetaraan gender. Nah, tadi kelompok peri kecil sudah puas dengan jawaban kelompok keranjang kuning untuk permasalahan transgender. Puas ya, puas-puasin aja. Nah, jadi fenomena transgender sekarang itu dia itu bisa diakibatkan oleh orang-orang terkadang salah memahami tentang konsep kesetaraan gender. Itu sebenarnya fenomena transgender itu adalah salah satu fenomena penyakit sosial. Jangan bilang yang pengen jadi perempuan, ya kan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Itu entah apa yang salah dengan pemikiran feminisme yang mereka itu mengagung-agungkan tentang kesetaraan gender. Tetapi tentu saja kita sebagai orang Islam harus memaknai kesetaraan gender ini sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan bagaimana idealnya kesetaraan gender. Artinya boleh kita menemui kesetaraan tetapi jangan kebablasan. Ya, karena dia kan sesuatu itu pasti dia ada idealnya. Jadi kita harus berhenti di titik ideal. Ya, bukan berarti ketika kita menghendaki kesetaraan gender kita perempuan pengen jadi laki-laki, bukan. Ya, nah, ada beberapa orang yang terlalu ekstrim itu menganggap bahwasanya kesetaraan itu ya harus sama, gitu, tidak begitu. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok keranjang kuning, tepuk tangan yang boleh. Ini permasalahan yang sangat menarik. Ya, lalu kelompok selanjutnya siapa lagi tadi? Ini ya. Oke, silakan kelompok pernikahan dini. Oke, silakan.
Hal 3. Upaya saja yang benar dilakukan untuk memecahkan kasus pada infografis tersebut. 3. Mencegah terjadinya pernikahan dini, meningkatkan edukasi dan perbedaan perempuan. Sekian dari materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sesi tanya jawab hanya kami berikan dengan 2 pertanyaan saja. Baiklah, Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sotuna, saya dari kelompok 8. Bertanya, apa saja resiko pernikahan dini? Baiklah, pertanyaan dari Husna akan dijawab oleh Nadia Fiza. Resiko pernikahan dini adalah putus sekolah, membatasi kemampuan belajar, dan memperburuk kemiskinan lintas generasi. Sekian dari jawaban Nadia. Apakah sudah mengerti? Baiklah, kepada Neza kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini? Yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya adalah meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kelompok pernikahan dini. Nah, terima kasih untuk kelompok apa tadi? Expo ya. Untuk kelompok Expo yang telah membawakan materi tentang pernikahan dini atau anak-anak. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang pernikahan dini? Rasanya ini adalah pembahasan yang sangat menarik, ya kan? Ada lagi? Coba apa Ana? Kalau misalnya kamu pegang apa? Kalau untuk negara, di mata negara orang yang menikah belum umur nikahnya tidak keluar. Nah, artinya apa? Sebenarnya negara itu melarang kita menikah sebelum usia 18 tahun. Tetapi ada juga orang yang karena secara agama boleh menikah. Ya, secara agama walaupun belum 18 tahun yang penting dia itu sudah siap, ya menikahlah. Tapi secara negara Baik. Coba dong bisa ditanya jawab. gimana? Sekarang marak terjadi pernikahan dini. Nah, itu yang pertanyaannya. Kenapa anak-anak sekarang itu suka sekali menikah? Ya kan? Zaman sekarang itu coba kalian lihat di media-media sosial, di TikTok, di YouTube, ya kan, para influencer itu. Rata-rata yang menikah muda sekarang itu adalah anak-anak kelahiran 2000 ke atas. Saya pun heran, ada apa dengan generasi Z ini? Ada apa dengan Gen Z? Kenapa mereka itu berani sekali untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Karena Kak lihat dong, anak-anak maksudnya orang-orang di usia kami yang kelahiran 90 sampai 99 banyak yang belum menikah, atau mikirnya nikahnya nanti saja. Padahal sudah berumur dan pada umumnya generasi kami itu sudah memiliki pekerjaan. Ya kan, tetapi memilih untuk tidak langsung menikah. Sementara anak-anak kelahiran 2000 yang notabene mereka itu disebut dengan Gen Z, anak-anak muda, mereka justru lebih berani untuk melangkah ke arah pernikahan. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi, ya kan? Atau sekarang mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor media sosial itu sendiri. Karena kalian lihat influencer-influencer muda sekarang yang ganteng, yang cantik, mereka itu menikah muda. Ya. Dan setelah menikah muda, mereka membuat kemesraannya di media sosial, sehingga membuat anak-anak muda yang lain ingin mengikuti karena istilahnya, Iri. oh so sweet ya. Saya
sudah mampu menafkahi keluarga, kita sudah memiliki pemahaman agama yang cukup, itu tidak masalah. Yang celakanya menikah tetapi tidak ada modal ilmu, tak ada modal uang pun tak ada. Modal orang tua. Ya kan? Pekerjaan belum ada, ilmu agama tidak ada apa-apa, sholat pun ada enggak. Apa yang menikah cepat-cepat? Sekolah. Ya, jangan sampai kita mewarisi kemiskinan untuk anak-anak kita. Ya, oke. Lalu selesai dengan pernikahan dini ya. Oke, kelompok selanjutnya kelompok sabar Pak. Oke, silakan kelompok sabar. Ini sabar karena 3 orang pun tetap selesai sabar. Silakan. Yang lain, silakan cermati kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sabar ingin mendiskusikan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Soal yang pertama, bagaimana kira-kira kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada pada gambar? Jawabannya adalah kondisi sosial ekonomi pada gambar cenderung menunjukkan kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan struktur bangunan dan rendahnya kesadaran dari masyarakat. Untuk soal yang kedua, mengapa kondisi pada gambar dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial? Jawabannya, karena dialami oleh banyak orang jika air meluap, banjir akan mengenangi pemukiman masyarakat setempat. Selain itu, apabila kebiasaan masyarakat tidak diberikan fasilitas yang memadai, permasalahan sosial ini akan terus terjadi dan merugikan banyak pihak. Ketiga, mengapa kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan? Jawabannya, kondisi sosial pada gambar banyak ditemukan di wilayah perkotaan karena wilayah tersebut tidak mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat dan keterampilan penduduk belum sesuai kualifikasi pekerjaan yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Gambarnya yang tersaji di depan ya. Oke, Syahira silahkan. Perkenalkan, saya Syahira Zaryani, perwakilan dari kelompok berkecil. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial di lingkungan masyarakat? Baik, cara mengatasinya adalah yaitu meningkatkan kesadaran, mencari solusi bersama, membangun komunikasi yang efektif, memiliki empati, menjaga pikiran terbuka,
Ke kamera. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berkecil ingin mempresentasikan mengenai pentingnya moderasi beragama. Sebelumnya perkenalkan saya ada Ufia Mahera, Suryani, Naisa, dan saya Maulana. Selanjutnya penjelasan materi akan dijelaskan oleh Ufia Mahera. Pentingnya moderasi beragama. Kementerian Agama aktif mempromosikan pengutamaan moderasi beragama dalam 4 tahun terakhir. Moderasi beragama adalah gerakan kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, mengujar kebencian atau hate speech hingga letaknya hubungan antar umat beragama merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, program pengurus utamaan moderasi beragama dinilai penting dan menemukan pembentuknya. Bentuk ekstremisme dapat dibedakan dalam 2 kutub yang saling berlawanan. Kutub pertama, kutub kanan yang sangat kaku dan cenderung memahami ajaran agama dengan membuang penggunaan akal. Kutub kedua sangat longgar dan bebas dan memahami sumber ajaran agama. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang berlebihan. Akibat mereka menempatkan akal sebagai tolak ukur utama kebenaran sebuah ajaran. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan memenuhi banyak bebas. Seorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya adalah pandangan keliru. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring, tidak saling menegasi antara agama dan kearifan lokal. Sekian penjelasan dari Ufia Mahera. Selanjutnya kami membuka ruang tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Kami hanya membuka 2 mata pertanyaan. Oke, silakan Maulana. Kepada Mini Suatu Husna kita silakan untuk bertanya. Gak apa-apa, aku masih tanya lebih dari 2 boleh. Kami komen baik saya bertanya mengapa seseorang bisa berpikir ekstrim pada bentuk kanan atau bentuk kiri. 2. Seseorang bisa berpikir ekstrim pada bentuk kanan atau kiri karena beberapa faktor seperti terlalu terpaku pada teks, mengabaikan konteks, mengkafirkan orang lain yang berbeda, dan mempersoalkan perkawinan beda agama. Sekian jawaban dari teman kami. Adakah yang ingin bertanya lagi? Pada Zahra Nafis kita persilahkan. Perkenalkan, saya Zahra Nafis, dari kelompok EXO, ingin bertanya, setujukah kalian bahwa moderasi beragama dapat menangkal intoleransi beragama? Berikan alasannya. Setuju, karena moderasi beragama dapat menangkal intoleransi beragama karena dapat menciptakan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, damai, dan toleran. Moderasi beragama dapat menumbuhkan sikap saling menjaga dan menghormati antar pemeluk agama, mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa yang taat konstitusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok itu tadi berbuat. Ada yang boleh. Ya, pada Mas. Sudah, pada Muhammad Akmal kami persilakan untuk bertanya. Nama saya Muhammad Akmal dari kelompok Panjang Kuning. Ini bertanya, apa yang latar belakang adanya moderasi beragama? Saya akan jawab pertanyaan dari Ahmad. Yang
Bang. Kecil ya. Nah, silakan duduk. Kita luruskan sedikit. Ini ada pernyataan tadi yang membuat saya sedikit tertarik ya untuk membahas. Ini materinya adalah tentang moderasi beragama. Maksudnya apa? Kita dalam beragama itu lebih moderat. Moderat itu dia tidak terlalu ekstrim. Ya, artinya tidak mengkafirkan orang sembarangan, tidak melakukan sampai melakukan tindakan ekstremisme seperti terorisme itu ya. Tetapi ada di sini pertanyaannya apa tadi ya? Seseorang bisa berpikir ekstrim pada kutub kanan atau kiri karena beberapa faktor seperti terlalu terpaku pada teks, mengabaikan konteks, mengkafirkan orang lain yang berbeda dan mempersoalkan perkawinan beda agama. Nah ini kalau kita tidak benar-benar memahami ini bisa sesat. Mempersoalkan perkawinan beda agama ini memang harus dipersoalkan. Ya, jadi ketika kita bermoderasi agama, ketika kita menganut agama dengan lebih moderat, itu bukan berarti kita boleh melakukan perkawinan yang berbeda agama. Itu bukan toleransi namanya. Itu toleransinya kebatasan. Ya, kita boleh bertoleransi pada hal-hal yang tidak melanggar akidah dan syariat. Tetapi pada hal-hal yang melanggar akidah dan syariat kita tidak boleh di situ terjadi yang namanya tawar-tawar bisa. Ya, perkawinan berbeda agama itu memang harus dipersoalkan. Ya, ini bukan salah kalian, tetapi memang isi teksnya seperti itu. Makanya tidak semua teks keagamaan itu kita terima bulat-bulat, bukan. Tetapi harus kita analisa. Pernikahan berbeda agama itu tidak sah sampai kapan. Semoderat apapun kita menganut sebuah agama, tetap saja pernikahan berbeda agama tidak boleh dilakukan. Itu harus dipersoalkan. Apalagi jika kita beragama Islam. Itu larangan keras. Garis keras. Ya, itu karena bisa menggoyahkan fondasi akidah kita. Ya, ada pertanyaan selanjutnya? Tidak ada. Tidak boleh itu adalah melakukan ekstremisme, misalnya memukul penganut agama lain, tidak memperbolehkan orang beragama berbeda dengan kita melakukan ibadah sesuai agamanya, itu tidak boleh. Ya, ketika mereka beribadah biarkan mereka, jangan diganggu. Ya, tetapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan mengerjakan ibadah mereka. Toleransi itu harus di atas garis lurus. Toleransi tidak boleh berbatasan. Ya, sudah? Nah, dari semua kelompok yang sudah melakukan presentasi, saya rasa presentasinya sudah dilakukan dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas semua. Iya. Nah, kira-kira ada tidak yang ingin mengambil kesimpulan? Dari berangkat dengan materi kelompok ya, boleh? Ya, silakan. Yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, tunjuk tangan. Gimana Nadia? Ada? Sebentar Ibu. Oke, saya tungguin. Mau bertanya lagi? Apa bahasa itu? Oke, silakan Muhammad Akbar. Kesimpulannya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyaknya permasalahan sosial. Ya. Singkat, padat dan jelas.
ingin menyetarkan gendernya setara dengan laki-laki. Ya, tepuk tangan untuk Keisha. Lagi itu harus diperhatikan Keisha ya, jangan sampai penyetaraannya kebablasan ya. Nah, tetapi sekarang lebih banyak laki-laki yang menjadi perempuan ya. Perempuan yang boleh Ada juga perempuan yang Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Mana? Silakan. Perempuan itu berhak untuk hidup aman katanya. Oke, silakan Debra. Tujuan dari kelompok kami adalah harus dijadikan sebagai contoh dalam membangun negara yang maju tanpa komunis. Ya, berarti apa tadi? Moderasi beragama itu juga bisa menentukan kepemimpinan negara yang beda pula. Ada lagi? Nah, silakan Nadia. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah pernikahan dini dapat menyebabkan beberapa dan dampak negatif bagi anak-anak yang menikah di bawah umur. Ya. Yes. Ya. Nah, itu Oke, sudah ya? Sudah, jadi kesimpulannya ada beberapa kesimpulan gitu. Nah, berarti dengan berakhirnya kita mengambil kesimpulan, sekarang saya ingin tanyakan kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan sesi pembelajaran pada hari ini? Bahagia Bahagia, Keisha, bahagia. Kenapa bahagia, Keisha? karena mendapat banyak pengetahuan baru. Ya, karena mendapatkan pengetahuan baru. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang dirasakan? Ada? Ya, Nadia. Dapat Sekarang. mengetahui berbagai macam masalah kehidupan sosial. Ya, dapat mengetahui berbagai permasalahan sosial. Ada lagi? Apa? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Gimana, Nila? Gimana, Raffi? Andila dulu. Nah, bagaimana perasaan Andila hari ini setelah kita melewati proses pembelajaran? Andila kehilangan suara. Apa, Raffi? Saya senang bertemu dengan ibu hari ini. Kenapa senang, Raffi? Hah? Tenang aja gitu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini. Jadi tolong dibaca baik-baik ya. Tolong nanti dibaca secara materinya itu dibaca dulu nanti. Betul aku mau. Nah, minggu depan berarti kita akan mempelajari Hanya tentang satu ini. nih. Ya, keadaan Judulnya. atau ini. Iya, SDGs ini ya. Social Sustainable Development Goals. Kita akan mempelajari tentang ini di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya silakan dibaca-baca tentang development itu ya, Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Ya, dimana nanti isinya itu ada beberapa masalah sosial lagi yang dibahas seperti ketidakadilan dan lain-lain. Ya, baik. Demikian ya untuk hari ini. Sudah jelas semua ya? Sudah. Kalau sudah, berarti untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.